Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan juga masih bersama dengan Bung Irfan, Direktur Eksekutif Walhi Lampung. Oke Bung, tadi kan Bung Irfan sempat menyinggung terkait adanya ruang terbuka hijau yang makin minim, lalu habis itu potensi bencana juga makin meningkat. Lalu sebenarnya ini kan tak terlepas dari sikap-sikap individu. Lalu sikap individu dan kebijakan pemerintah tentunya. Individu dan juga kebijakan pemerintah. Lalu bagaimana dari Walhi sendiri untuk mengubah kesadaran dan juga meningkatkan pola kehidupan masyarakat mengenai adanya peningkatan potensi-potensi ini, Bung? Iya, bencana ekologis di Kota Bandar Lampung ini dan kondisi lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung ini sebetulnya persoalan struktural. Bagaimana pemerintah kota dapat mengeluarkan suatu kebijakan, dapat mengeluarkan suatu regulasi yang mempunyai perspektif lingkungan hidup tentunya dan dibarengi dengan implementasi di lapangan. Kita di Bandar Lampung ini kalau kita berbicara aturan, ini Perda RT RW Kota Bandar Lampung ini cukup baik sebetulnya. Ya. Kemudian kita di Bandar Lampung ada Perda sampah, ada Perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun faktanya di lapangan ada banyak sekali aktivitas yang berbenturan dengan peraturan daerah. Oleh sebab itu, ini PR besar bagi Wali Kota Bandar Lampung ke depannya. Tentu kan dengan kepemimpinan yang baru ini kita berharap akan ada perubahan yang sistematis, akan ada perubahan yang jauh lebih baik. Bagaimana kondisi lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung ke depan akan jadi lebih baik. Bagaimana Bandar Lampung ke depan terbebas dari bencana ekologis tentunya. Lalu dari Walhi sendiri sebenarnya mungkin bisa dijelaskan harapan dan juga komitmen seperti apa yang diinginkan dari Walhi sendiri untuk wali kota yang baru ini? Ya, kita berharap kepada wali kota yang baru yang akan segera dilantik, bagaimana ini menjadi bagian dari PR 100 hari kerja wali kota Bandar Lampung yang baru. Bagaimana isu lingkungan hidup ini harus segera dibahas oleh wali kota yang baru dalam jangka waktu 100 hari kerja. Karena ini udah persoalan yang kalau kita berbicara tingkat levelnya sudah cukup parah, sudah cukup darurat sehingga harus segera ditanggulangi. Selain itu juga ini PR juga untuk legislatif, untuk wakil rakyat di DPRD Kota Bandar Lampung. Bagaimana juga wakil rakyat dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan. Bagaimana juga wakil rakyat secara politik anggaran juga dapat memberikan kontribusi yang cukup baik untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke depannya. Lalu untuk pandangan Bung Irfan sendiri, sebelum-sebelumnya kinerja dari wali kota untuk menanggapi pengelolaan lingkungan hidup ini seperti apa, Bung? Ya, kalau kinerja wali kota kita baik, tentunya tidak ada bencana ekologis di Kota Bandar Lampung. Kalau kinerja wali kota baik, tentunya tidak ada kerugian atas lingkungan hidup. Kalau kinerja wali kota baik, tentunya tidak ada kerugian yang diderita oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Oke, banyak. Silahkan publik yang menilai lah itu. Oke, Bung. Kita tadi membahas banyak sekali nih potensi-potensi bencana seperti itu ya, Bung ya. Sebenarnya, apakah sebenarnya ada peningkatan bencana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menurut Bung Irfan sendiri, Bung? Ya jelas, 2010 sampai 2015 itu sebagian Kota Bandar Lampung, sebagian kecamatan ya yang ada di Kota Bandar Lampung itu yang mengalami bencana. Namun trennya 2015 sampai 2020 itu semua kecamatan, 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung memiliki potensi bencana. Bencana banjir ya terutama. Nah, terlebih lagi memang tren 5 tahun kebelakangan ini bagaimana juga ada fenomena-fenomena kejadian longsor di Kota Bandar Lampung. Ini kita berbicara konteks bencana ekologis, belum dampak terhadap wilayah pesisir, dampak terhadap pemukiman pesisir akibat perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut tentunya. Belum lagi kesiapsiagaan kita, mitigasi kita untuk menghadapi bencana tsunami yang potensi kemungkinannya terjadi. Karena di Kota Bandar Lampung dengan panjang garis pantai lebih dari 25 km, ada berapa kilo sih panjang kawasan ekosistem mangrove kita sebagai sarana mitigasi bencana? Ekosistem mangrove di Kota Bandar Lampung hanya ada di 2 tempat, di sekitar wilayah Gudang Agen dan di wilayah Kota Karang. Dan tentu ini PR besar juga bagi kita dan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya. Oke, Bung. Tadi kan sebenarnya Walhi ini juga sempat mengkritisi beberapa adanya juga tadi ada longsor gitu kan di pembangunan perumahan di salah satu di Kota Bandar Lampung seperti itu. Walhi juga sempat bertindak tegas untuk sementara waktu pembangunan ini diberhentikan terlebih dahulu seperti itu. Itu karena apa, Bung? Iya,
karena kesalahan-kesalahan yang sebabkan saya sampaikan tadi ya, ini ada faktor human error. Mengapa perumahan di Citraland itu bisa terjadi longsor? Kalau dia konstruksinya benar, kalau dia rekomendasi di AMDAL-nya itu dijalankan dengan baik, tentu dampak-dampak lingkungannya itu bisa ditanggulangi, bisa diminimalisir. Tapi ini kemungkinan karena dia faktor konstruksinya dia kurang baik, kemudian rekomendasi AMDAL tidak dijalankan sehingga terjadi longsor. Dan ini sudah kita warning. Dia terkait dengan perumahan Citraland ini, dia memang secara Perda 11 2020 itu memang ditetapkan sebagai kawasan pemukiman dengan kepadatan sedang dan tinggi. Itu kita berbicara legal formal. Kalau kita berbicara teknis, berbicara fakta di lapangan dengan kondisi bukit tersebut, dia tidak layak dijadikan sebagai kawasan pemukiman dengan kepadatan sedang ataupun kepadatan tinggi yang akan mengurangi jumlah tutupan lahannya dia tentunya kan. Nah, itu memang kurang layak untuk dijadikan wilayah itu. Dan hal-hal lainnya tentu terkait dengan statement Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa ada beberapa rekomendasi yang tidak dijalankan oleh pembangunan perumahan Citraland. Kemudian juga kita berbicara sejarah, perumahan Citraland itu aktivitas pembangunannya berdiri terlebih dahulu, dia baru menyusun dokumen lingkungan dan mengurus izin lingkungan. Ini hal yang salah kaprah sebetulnya. Seharusnya aktivitas pembangunan itu dilakukan pasca dia mendapatkan izin lingkungan dan memiliki dokumen lingkungan. Ini dibalik ini metodenya. Nah, ini salah kaprah dan pemerintah kota tidak mau tegas dalam hal ini gitu kan. Sehingga ya ini terjadi sebuah jawaban kan bagaimana kalau kondisi tersebut memang kurang layak untuk dijadikan lokasi pemukiman dengan kepadatan sedang ataupun kepadatan tinggi yang memang lokasi tersebut seharusnya ditata ruang. Dia ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau atau kawasan resapan air atau kawasan konservasi dan kawasan lindung lainnya. Lalu dari Walhi sendiri, mungkin bisa disampaikan harapan dan juga tanggapan dan juga masukan nih bagi masyarakat dan juga para pengelola yang mungkin bisa lebih aware terhadap lingkungan hidup ini. Ya, pertama untuk Citraland ini kita meminta kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penutupan sementara dan mengaudit proses pembangunannya. Kemudian ke depannya kita harap ada kebijakan yang berpihak kepada lingkungan hidup. Kemudian kita berharap juga kepada pelaku usaha, kepada korporasi di Kota Bandar Lampung ini, dia harus memiliki perspektif lingkungan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan gitu kan. Itu mungkin harapan kita ke depannya bagaimana kondisi Kota Bandar Lampung bisa jauh lebih baik daripada saat ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Irfan atas informasinya, penjelasannya juga sangat rinci dan juga mungkin bisa menjadi masukan bagi masyarakat juga pemerintah. Siap. Oke. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian dialog spesial episode kali ini. Tetap terapkan protokol kesehatan. Saya Kristi beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.